Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Batara Channel. Kembali kita jumpa pada sore hari ini dalam bincang-bincang sejarah dan budaya, khususnya sejarah dan budaya Bone. Alhamdulillah pada sore ini kita masih di situs daripada Salasa Arung Palaka di Bumi Palaka ini. Alhamdulillah sahabat, pada kesempatan ini kami bersama ditemani adik-adik dari Aliansi Pemuda Palaka. Alhamdulillah satu kegembiraan tersendiri bahwa ternyata pemuda Palaka masih sangat prihatin terhadap budaya dan sejarahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sore ini mungkin kita ada unek-unek atau simpan pertanyaan yang selama ini tentang apa Palaka, bagaimana Palaka, peradaban Palaka dan lain-lain sebagainya. Iya, yang selama ini kan jadi pertanyaan di dalam hati itu tentang sejarah berdirinya yang dibilang Salasa, tempat pertemuannya ini. Kami dari Wija Palaka belum terlalu tahu begitu kan. Mudah-mudahan ada referensi bisa dijelaskan dan masukan-masukan dari peta tentang Alhamdulillah, seperti telah kita bahas kemarin ya, bahwa sejarah Palaka bertolak daripada munculnya Wetan Ditompo dengan Wedendra Lino. Jadi pernikahan Wedendra Lino bersama Wetan Ditompo inilah awal mula cikal bakal daripada kerajaan Palaka. Dari pernikahan inilah kerajaan Palaka muncul, yang kemudian di kemudian hari setelah 7 generasi baru muncul menurunnya Rima Tajang. Jadi kerajaan Palaka ini dikatakan jauh telah eksis sebelum kerajaan Bone tampil atau muncul. Lahirnya dari generasi ke-7 itu Lepat Tingki atau Lepat Tikel telah menikahi Wepatan Rawanewa. Di zaman itulah kerajaan Palaka dengan kerajaan Bone bertautan. Pertama yang saya ingin tanyakan, sejarah berdirinya begitu Bang. Adanya rumah ini di sini dan ditempati sama siapa aja dulunya. Jadi Palaka ini merupakan sebuah kerajaan purba pecahan daripada kerajaan Wewan Riu, di mana dikatakan bahwa di dinasti Galigo Wewan Riu merupakan kerajaan pertiwi. Nah, setelah zaman berganti zaman, terjadilah perubahan kekuasaan politik di Pertiwi ini. Akhirnya Wewan Riu pecah menjadi beberapa kerajaan, termasuk Mampuri Lau, Mampuri Aja, dan muncullah temanurun-temanurun di beberapa daerah, yang temanurun itu kembali mendirikan kerajaan-kerajaan termasuk di tadi Palaka, di mana Wedendra Lino menikah bersama Wetan Ditompo. Inilah cikal bakal Salasa di Palaka ini. Jadi disinilah merupakan sebuah saksi sejarah yang sangat panjang di masa lalu, bahwa di tempat inilah pernah ada peradaban yang begitu lama, terkontrol dan terkendali, di mana dikatakan bahwa Palaka merupakan kerajaan purba di salah satu wilayah kerajaan Bone, yang mana Palaka memiliki wilayah Palili yang cukup luas, termasuk Bainang, Usa, Lemoape, dan beberapa Cinenung, Pasempe, Soga. Jadi beberapa ada beberapa ratus kerajaan itu di bawah political will naungan kerajaan Palaka dengan bendera putih inokin. Jadi di tempat inilah eksis pemerintahan Salasa sekian ratus tahun. Nah, namanya mungkin seperti yang dilihat ini lokasi yang sangat miris ya. Mudah-mudahan dari hasil ini ada sugesti buat kita semua, sehingga bisa semua yang terkait memperhatikan bahwa di sini pernah ada peradaban. Kenapa tidak momen-momen peradaban itu, kejayaan itu kembali kita angkat di tempat ini? Itulah yang istilahnya kami sebagai generasi yang masih muda, yang belum tahu tentang sejarah dan bagaimana cara kita untuk menggalinya. Makanya kita juga harus cari tahu ke referensinya dari orang yang tahu gitu tentang sejarah. Dan alhamdulillah ada beliau peta istilahnya mau memberikan arahannya, dan mudah-mudahan semua bisa jadi acuan, pacuan buat kita semua yang ada di sini. Dan
umumnya keseluruhan masyarakat Bone begitu, dan bisa tahu ada loh tempat di sini gitu, tempat di sini, dan real nyata ada, dan situsnya masih ada, dan harus kita tahu. Dan sebelum peradabannya Bone masuk kan, di sini ada peradaban yang lebih tua lagi, Betul. dan orang-orang juga harus tahu. Dan sampai perlu dikatakan juga bahwa simpul daripada terah yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan di luar daripada Sulawesi Selatan, bersimpul di sini juga salah satu simpulnya. Karena si pernikahan Lapatike dengan Wepatan Rowono inilah melahirkan terah-terah pemerintahan raja-raja di Bone yang berlanjut kepada Puata Lapatau, yang Puata Lapatau ini menikahi beberapa bangsawan di luar. Akhirnya inilah merupakan puncak dari simpul-simpul darah kebangsawanan di Selatan. Jadi bibit gen daripada bangsawan salah satunya dari daerah ini, sehingga tidak asing, tidak aneh bagi kita bila kita di luar mencium semerbak wangi daripada Palaka ini. Rata-rata saudara kita di luar bangga merasa Wija Palaka. Walaupun secara nasab mungkin jika diretas ada berapa generasi jauh setelah itu dari sini, namun tetap bangga bahwa kita adalah Wija atau tercapat temene Ki Palaka. Saya ingin bertanya tentang, saya pernah mendengar tentang di sejarah bahwa tentang adanya Beta Palaka. Bisa Puan sedikit ceritakan tentang apa itu yang dimaksud dengan Beta Palaka? Tabe. Alhamdulillah. Beta berasal dari kata beta Palaka, itu berasal dari kata beta yang berarti kalah. Berarti sini menunjukkan sebuah situasi kondisi Palaka dalam kondisi yang kalah dalam hal perang. Beta Palaka itu terjadi pada masa Rumpak Bone ketiga, di mana pada itu di Bone di bawah pemerintahan Puata Bapawa Karensi Geri. Dikatakan bahwa 1905 setelah pertahanan Bone bubol di Launa-Lona, konsentrasi pasukan Bone ditarik mundur ke wilayah Lalabata atau ibu kota kerajaan Bone. Nah, setelah serangan yang bertubi-tubi yang begitu dahsyat dari koalisi musuh terhadap kerajaan Bone, makanya Rumpone waktu itu Lapawa Karensi Giri bersama dengan Peta Ponggawai, 5 putra beliau sendiri, mengambil keputusan untuk mundur, meninggalkan Lalabata, mundur ke daerah sini, Palaka. Disinilah merupakan benteng atau wilayah pertahanan setelah Lalabata dikosongkan. Dibuanglah kubu pertahanan di daerah sini, Palaka. Jadi Palaka di masa itu menjadi basis daripada pasukan tempur Bone setelah mundur daripada Lalabata. Diperkuatlah pertahanan-pertahanan yang ada dan konsentrasi kekuatan Bone di daerah ini. Singkat cerita, perjalanan perang terus berlangsung, tekanan-tekanan dari pihak musuh terus dilancarkan di daerah ini, sehingga kondisi prajurit Bone atau pasukan Bone di masa itu merasa tidak seimbang dengan pasukan koalisi musuh. Waktu itu akhirnya Puata beserta Peta Ponggawai kembali mengambil keputusan bersama Dewan Adatnya bahwa salah satu jalan adalah meninggalkan Palaka. Nah, setelah mengalami pertempuran yang begitu dahsyat di daerah ini, diambillah keputusan untuk mundur. Nah, disinilah dikenal dengan istilah Beta Palaka, bahwa pasukan kerajaan Bone, prajurit kerajaan Bone kalah di daerah ini, dan Puata mengambil inisiatif mundur berbasis di Pasempe. Pasempe inilah kemudian menjadi benteng terakhir pasukan Bone di wilayah kerajaan Bone. Nah, setelah gitu tadi perang berlanjut dengan tekanan-tekanan militer yang luar biasa oleh pasukan koalisi Belanda. Akhirnya benteng Pasempe yang merupakan basis terakhir daripada pertahanan kerajaan Bone pun juga tidak mampu dipertahankan. Akhirnya beta berikutnya Bone mengalami lagi, disebut lagi Beta Pasempe. Sama dengan sejarah sebelumnya, di mana Beta Pasempe juga pernah terjadi di masa pemerintahan Puata
Raja Bone Tamak Darmeng. Nah, waktu itu jadi Beta Palaka pada 1905 berlanjut kembali di Beta Pasempe. Nah, setelah itu Bone mengambil taktik perang gerilya, sehingga tidak ada lagi konsentrasi massa, ada perbentengan atau apa. Bone itu tadi mengambil jalur perang gerilya. Setelah Bone meninggalkan Pasempe, Kuarta ke Gotang, terus menyerang Belanda Cakuridi, Balanipa, terus masuk ke Cakuridi, bergerak ke Latimojong, sehingga di sanalah maut menjemput Tetapunggawan. Jadi itulah sekilas tentang tadi Beta Palaka. Ya, dengan cerita tadi kan luar biasa dengan adanya Beta Palaka, tapi masih ada yang saya perlu ketahui antara Palaka setelah diturunkan ke Bone, dan Bone dulu kan nggak pernah akur sama Palakanya, sampai istilahnya terjadi sesuatu gitu di sini, dan bagaimana kisah-kisahnya itu bisa dipersatukan masyarakat Palaka dengan masyarakat Bone ini. Baiklah. Ini sebuah sisi sejarah yang mungkin maaf, masih virgin mungkin ya, dan ini harus kita ungkap kepada generasi bahwa disinilah setting lempu geteng tidak ada tongan kita lihat, dimana dikatakan pada masa itu Patingke atau Patikeng menikahi putri daripada Manurung yang matanya itu Patandrawano. Setelah perkawinan antara dua kerajaan terjadi berlangsung, timbul konflik antara Palaka dengan Bone. Konflik ini tidak bisa diredam secara diplomasi. Akhirnya pecahlah perang antara Palaka dengan Bone. Setelah dalam masa perang ini, di kerajaan Bone muncul sebuah masalah. Masalahnya adalah suksesi, bahwa Puata Umasa Petepan Rebese tidak memiliki putra mahkota. Puata Umasa Petepan Rebese memiliki dua putra yang lahir dari istri bukan permaisuri atau bukan binepada, bukan pertama kunre, sehingga polemik terjadi bahwa terjadi kekosongan putra mahkota di kerajaan Bone. Sementara ada umat Purondro kerajaan Bone telah menegaskan bahwa Naya Mangkori Bone tena tola rajeng, tena karungi cerak, tena kampera di Seliwang, bahwa raja di Bone, Mangko di Bone tidak berhak diwarisi oleh anak rajeng, anak cerak, apalagi orang dari luar. Sementara putra raja sendiri lahir sebagai cerak, otomatis hak untuk menduduki tahta menggantikan ayahnya tidak mungkin. Siapa yang bisa menggantikan Arumpone waktu itu adalah ponakannya, anak daripada saudara perempuan yang berada di kerajaan Palaka ini. Namun situasi Bone dan Palaka dalam keadaan perang. Di sini kita lihat lempu seorang Arumpone. Arumpone menitahkan kepada putranya bahwa yang berhak menggantikan saya adalah ponakan saya, sepupu daripada dirimu. Ini lempu seorang raja. Sehingga andai kata kalau saat sekarang lempu itu tidak dipegang di masa itu, bisa saja Arumpone amandemen undang-undang ini, kenapa mesti orang lain menjadi menggantikan saya? Anak saya ada, putra saya ada. Nilai lempu, nilai-nilai kejujuran seorang raja. Ditambah Arum Palaka juga memiliki geteng, nilai geteng yang kuat. Di masa tadi ini pernikahan dengan istrinya hamil. Dalam kondisi hamil besar, sang istri, sang ratu Patandrawano memimpikan matahari dan rembulan masuk ke dalam kandungannya. Sang ratu permaisuri menceritakan mimpi tersebut kepada suaminya, bahwa wahai suamiku, aku memimpikan rembulan dan matahari masuk ke dalam kandunganku. Takwil mimpi ini ditafsirkan oleh Raja Palaka, menyatakan bahwa Rekol senjali anakmu mojaku mati napasiatai Bone dan Palaka, bahwa anakmu kelak jika lahir akan mempersatukan Bone dan Palaka. Pempunan anakmu eksekusi anak ini seorang raja megeteng. Seandainya Raja Palaka tadi sini picik licik, bisa saja cepat lahir anak, cepat keduduki tahta paman. Tapi seorang Raja Palaka juga megeteng, bahkan dia mengharapkan anaknya dieksekusi setelah lahir, karena dia tahu bahwa anaknya akan mempersatukan
Bone dan Palaka. Terus ada tongeng dipegang oleh kedua putra Petepan Rebesya. Seorang anak yang terlahir dari seorang raja menyadari dirinya bahwa kami bukan Patola. Mereka siap mengadu nasib, menggadaikan nyawanya untuk datang mengabdi di kerajaan ini, menyamar sebagai hamba sahaya untuk mengabdi di kerajaan ini, menunggu kelahiran sepupunya yang merupakan cikal bakal raja di Bone. Andai kata putra ini tidak memegang tadi ada tongeng, bisa saja kenapa masih sepupu saya mengganti saya, ada diri saya, saya bunuh eksekusi sepupu saya, terus saya gantikan ayahanda saya. Inilah kita lihat di sinilah lempu getun ada tongeng pernah ada di daerah yang terjadi. Nah, semoga dari itulah nanti kita warisi semua. Singkat cerita, lanjut cerita. Setelah tadi Arum Palaka ini lepat tinggi pergi berburu, melahirkan tadi sang ratu Parmeswari tadi. Begitu orok ini keluar, bayi ini keluar, langsung dibawa lari oleh sepupu yang sudah menunggu. Nah, dibawalah ke daerah timur, Malojena, Mataja nih Juana Bone. Para prajurit Bone menunggu. Apa yang kalian tunggu di sini berkumpul? Berkatalah pada penduduk Bone, Monela Ojena Pakuita. Walaupun sekilas telapak kaki yang mulia saya lihat, telah kampung Malojena di daerah sana. Selepas itu diarah ke timur, ke selatan, bertemu dengan sebuah mata air. Sang bayi yang sudah kering dibawa dari daerah sini, dibasuh oleh air itu. Akhirnya rambutnya keluar. Kita gemar, ukur semua muka rampel apa. Akhirnya ditetesi air, bibir yang sudah mengering sang bayi tadi, coko-coko kurus semua bulan coko-coko kurus semua mau. Akhirnya dianggap dijadikan sumur itu sumur racun. Itulah. Nah, disinilah kemudian sang bayi ini dinaikkan di istana kerajaan Bone, kemudian dilantik menjadi Arum Bone. Nah, sebelum dilantik, Ari-Ari tadi ini karena dibawa lari bersama Ari-Ari ke Bone bersama Tembune. Terjadi kebingungan di istana karena semua senjata tajam yang dipakai untuk memotong Ari-Ari Wodka tidak mempan. Akhirnya setelah mengadakan meditasi, muncullah ilham bahwa Oko Garuto gigit. Jadi Ari-Ari tali pusar kota ini digigit, baru boleh putus. Nah, setelah itu dilantiklah menjadi Arum Bone. Jadi Arum Bone yang pada hari kelahirannya juga dilantik menjadi Arum Bone. Singkat cerita, 17 tahun kemudian, nah setelah tadi sang bayi ini dibawa ke Bone, perang antara Bone dan Palaka reda, gencatan senjata terjadi. 17 tahun kemudian, Petepan Rebesya setelah dewasa memanggil sang penakan sang Arum Bone. Lono makosyang diarungnya di Palaka Riambom. Nasaba alena kepada jamu. Upah perut semangat kuamu. Nah, dititahkan kesanalah menghadap ke ayahandamu Arum Palaka untuk sungkem, karena biar bagaimana adalah ayahandamu. Terus datanglah menghadap seduk terampilok kepada Arum Palaka ayahandanya sendiri. Nah, setelah sembah sujud pamit, apa kata Arum Palaka? Uang keni kareba dia pega pasa dia lau di tanah Bone. Lura pasa Palaka no palece dia lau di tanah Bone mau pasari. Balik mati pakilin uangnya nareu mai pasari pak di Palaka. Saya dengar pasar di Bone belum ada. Bongkarlah pasar ini, kebawa di kerajaan Bone dan menjadikan pasar itu. Nantilah ada perubahan pemerintahan di duniawi, pasar Palaka pasti akan kembali ke sini. Dan sekarang terbukti pasar Palaka kembali lagi ke Palaka. Jadi sejarah berulang-berulang. Dan kita mau tidak mau pasti terlibat dalam perjalanan sejarah. Jadi marilah kita memposisikan diri dalam setting sejarah ini dalam posisi-posisi yang protagonis. Jadi kita memilih hidup adalah pilihan. Jadi saya syukur kita ngumpul-ngumpul begini pasti tujuannya baik. Telah memposisikan diri kepada itu tadi nilai-nilai positif. Nah, seperti itulah sejak itu Bone dan Palaka bersatu. Jadi siata ni Bone dan Palaka. Masih ini mata sesiba ketemu. Tabe. Sejarah panjang Palaka memang sangat menarik untuk dibahas. Mulai dari cikal bakal kerajaan Palaka itu sendiri sampai raja-raja yang pernah memerintah di Palaka kemudian menjadi Arum Bone pada saat pemerintahan kerajaan itu. Cukup menarik untuk dibahas. Nah,
terkait dengan masalah Salasa ya. Salasa, dan kita punya sebenarnya suatu kebanggaan masyarakat Bone, tapi akhirnya musnah terbakar, yaitu Bola Soba. Nah, setelah Bola Soba ini terbakar, sepertinya kita kehilangan suatu ikon kota Bone yang sangat kita banggakan bersama, bahwa itu adalah rumah perjuangan, rumah persahabatan daripada Peta Ponggawai. Nah, isu-isu sekarang yang saya dengar bahwa kemungkinan besar Bola Soba akan didirikan kembali, ataupun apa namanya kita tidak tahu, didirikan atau dipindahkan dimanapun, dan isu-isunya akan dipindahkan di Salasa ini, di tempat yang sekarang kita kumpul bersama ini. Nah, dari sisi sejarah, bagaimana sebenarnya ini, Puan? Apakah nantinya tidak akan terjadi tumpang tindih antara sejarah daripada Lalebata dan sejarah kerajaan Palaka yang sekarang kita berada di situsnya sekarang ini? Nah, itu yang saya mau tanyakan. Saya berharap itu adalah hoax ya. Karena saya sangat takut, saya sangat takut bila mana hal itu terjadi, di mana Bola Soba dibangun di daerah ini, tempat ini. Sebuah kegembiraan bila yang terkait ingin membangun Bola Soba. Cuma satu kesedihan bila Bola Soba dibangun di sini. Kenapa? Karena tadi seperti dikatakan bahwa akan muncul tumpang tindih sejarah. Pertama, Bola Soba itu adalah rumah atau saraja daripada panglima besar kerajaan Bone. Otomatis lokasinya tidak boleh keluar daripada Lalebata, ibu kota kerajaan Bone, karena Peta Ponggawai ini adalah panglima besar kerajaan Bone. Nah, sangat lucu jika istana panglima besar keluar daripada ibu kota. Dan sepanjang sejarah Peta Ponggawai tidak pernah memiliki istana dinas rumah di luar daripada Lalebata itu. Nah, sementara di sini Palaka memiliki sejarah sendiri. Kalau hari ini mungkin kita masih bisa memilah bahwa ini ya asal rajanya, tanah ini adalah tanah daripada Salasa Palaka. Rumah itu adalah Bola Soba hari ini. Tapi siapa bisa menjamin besok lusa setelah berapa generasi akan muncul pengkaburan sejarah yang mungkin muncul sejarah Bola Soba ini. Sehingga sejarah Salasa yang ada di sini sudah hilang. Nah, kemudian juga kenapa mesti Bola Soba berada di Palaka? Palaka memiliki tatanan sendiri, memiliki angkatan militer sendiri, memiliki aturan militer sendiri. Palaka adalah otonomi daripada Bone. Palaka mengatur wilayahnya sendiri, prajuritnya sendiri, aturannya sendiri, hukumnya sendiri. Karena Palaka merupakan tadi kerajaan yang berdiri sendiri walaupun di bawah politikal Bone. Tetap bernon di bawah Panji Samparaja, tapi aturan tetap berlaku bagi kerajaan Palaka itu sendiri. Jadi sangat ironi jika panglima besar perang Bone istananya numpang di sini, kalau saya pakai kata numpang. Jadi harusnya Bola Soba itu tetap di Lalebata, tidak meninggalkan ibu kota kerajaan Bone, karena beliau adalah istana daripada panglima perang, panglima besar kerajaan Bone. Jadi semoga tadi berita itu hoax, dan mudah-mudahan pemerintah kita tetap menempatkan Bola Soba itu di Lalebata, tetap di ibu kota kerajaan Bone. Dan Palaka ini juga dibangun alhamdulillah dengan ciri khas tersendiri, dengan sejarah sendiri. Sinilah Salasa, Pernada Salasa yang didiami oleh raja-raja Palaka sekian lama secara turun-temurun. Dan situ juga ada penegasan bahwa Agung Palaka itu raja Batan, bukan satu orang. Dengan munculnya mungkin Palaka di sini dengan istananya, dengan sejarahnya, dengan museumnya, ada pencerahan sejarah tentang Palaka. Karena sekarang ada penyempinan makna tentang Arum Palaka. Image orang tentang Arum Palaka seolah-olah berfokus kepada Peta Melampai Kubana. Padahal Arum Palaka itu ada begitu banyak Arum Palaka sebelum Puata dan setelah Puata Melampai Kubana. Jadi itulah harapan kami. Mudah-mudahan tadi adalah hoax, dan yang terkait tetap mendirikan, membangun Bola Soba di ibu kota kerajaan Bone, bukan di Palaka. Tapi Ya, secara bijaksananya seperti itu. amin. Cuma kita orang kecil, rakyat kecil, pemerhati budaya, banyak akan berharap
mengingatkan, berharap dan mengusul, karena pengambil kebijakan bukan di kita. Cuma mudah-mudahan usulan-usulan itu, suara hati itu suara Tuhan, ya suara rakyat itu suara Tuhan. Ya, terima kasih, sangat menarik. Kan itu tuh. Mungkin karena waktu sudah ini juga ya Bang. Jadi mungkin sampai di sini dulu acara bincang-bincang hari ini ya Bang. Alhamdulillah sahabat Bandar Cycle Channel, demikian bincang-bincang kita pada sore ini beserta adik-adik pemuda Pelaka dan saudara kita jauh-jauh dari Tual Maluku Utara hadir di sini untuk Maluku Tenggara untuk hadir bersama kita bincang-bincang Terima kasih. ini. Terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan berkah buat kita semua dan berkah buat anak cucu kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua